Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel seputar tanaman. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mencangkok bibit bonsai ataupun teknik mencangkok bibit bonsai. Untuk teknik kali ini saya akan memberikan tips teknik mencangkok agar mempermudah kita dalam program akar ataupun membentuk dari awal pencangkukan, yaitu gerak dasar akar kita bentuk sesuai keinginan kita agar bisa mempermudah kita dalam program akar selanjutnya. Nah, untuk yang akan kita cangkok yaitu jenis tanaman cemara udang. Nah, ini salah satu tanaman cemara udang milik saya, berada di samping rumah saya sendiri. Nah, ini salah satu ranting yang sudah saya bentuk untuk dijadikan bonsai. Saya bentuk melengkung ke bawah dan ke atas kembali. Nanti kita cangkok juga. Nah, saya fokus pada tanaman yang ini. Kenapa saya cangkoknya ini? Karena ini akan saya jadikan bibit tanaman yang akan saya tanam di depan rumah. Nah, langkah awal kita sediakan bibit bonsai. Langkah kedua, sediakan alat dan bahan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tentukan berapa yang akan kita cangkok. Dari tunas segitu kita cangkok dari bagian mana, terserah kita ataupun teman-teman, karena ini yang akan saya tanam kembali di lahan terbuka. Akan saya cangkok pada bagian segini. Kalau dijadikan bibit bonsai di pot kan kita usahakan dahan atau pohon pokok yang akan menjadi pohonnya itu lebih pendek. Nah, ini karena tidak saya jadikan bonsai di pot, saya cangkok pada bagian segini. Untuk pencangkukan, jika kita menggunakan pencangkukan metode seperti biasa, itu kebanyakan kan akan tumbuh akar sekeliling ataupun melingkar. Nah, kalau untuk metode kali ini kita buat tumbuhnya akar itu tidak mengelilingi pada bagian sini. Untuk teknik pencangkukan yang ini sudah saya praktekkan pada tanaman delima, itu cukup bagus hasilnya. Makanya saya akan memberikan tips ini pada teman-teman pencinta. Untuk pada bagian bawah sini masih kita menggunakan metode pencangkukan yang lama, karena ini bertujuan untuk memisahkan ataupun mengurangi asupan makanan dari akar ke daun. Nah, nanti yang dibuat variasi pada bagian atasnya sini. Seperti biasa kita kupas bersih dan dikerik ataupun dibersihkan pada kulit yang lunak ini dari pohon. Ini karena kalau kita tidak bersihkan, itu akan menjadi kulit kembali ataupun kurang cepat tumbuh akar. Kalau kita bersihkan, nanti itu akan lebih cepat tumbuh akarnya. Paling enggak 1 bulan sudah terindikasi tumbuh akar, tapi belum kita ambil karena masih terlalu muda untuk akarnya. Nah, setelah kita bersihkan seperti ini, kita buat variasi kayak gini. Ini agar di sini itu tidak tumbuh akar. Kita bersihkan juga.
sampai bersih kayak pada bagian bawah. Kita buat agak panjang agar tidak itu ya, pada bagian sini itu tidak tumbuh akar. Kita buat beberapa bagian ataupun beberapa sayatan seperti ini sesuai keinginan teman-teman. Kadang kan ada yang ingin dijadikan 4 akar, ada yang ingin dijadikan 3 akar ataupun 2 akar, seperti itu. Nah, kita buat seperti ini, kita bersihkan seperti ini, langsung kita bungkus. Untuk pembungkusan saya menggunakan kresek plastik yang bekas, karena ini buat penyangkukan ya untuk sendirilah, sehingga kita menggunakan barang seadanya juga tidak apa-apa. Biasanya saya menggunakan botol aqua yang dibelah menjadi 2 dan disayat pada bagian bawah, lalu kita solasi. Itu biasanya saya seperti itu. Nah, untuk mempermudah ketika mencangkok, yaitu kita ikat dulu pada bagian bawah, plastik. Nah, kita ikat seperti ini. Pengikatan pada bagian ini, bagian bawah. Nah, ini ya, disisakan seperti itu agar kulit bagian bawahnya itu tidak terkena tanah ataupun terhalang dari sinar matahari. Kalau bagian bawah sini terhalang sinar matahari, kita juga akan sulit memantau kalau sini tumbuh kulit baru ke atas. Kita tidak tahu. Kalau seperti ini kan kita bisa memantau. Sama saya menggunakan plastik putih ataupun bening. Itu bertujuan untuk tingkat tumbuhnya akar itu seperti apa, kita bisa memantau walaupun masih di dalam cangkukan. Nah, untuk langkah selanjutnya saya menggunakan tanah di sekeliling tanaman cemara udang ini, karena untuk indukannya bisa tumbuh subur seperti ini kan berarti tanah di sekeliling tanaman ini itu cukup subur. Kita kepal-kepal seperti ini. Nah, kan tidak jatuh kalau tidak dikepal-kepal. Kalau bisa tanahnya sedikit basahi agar lebih lengket. Untuk bagian kulit sini usahakan juga terkena tanah, karena jika tanahnya terlalu ke atas sini terlalu sedikit, yang tumbuh akar malahan yang pada bagian atas. Nah, setelah seperti ini kita bungkus. Untuk pembungkusan usahakan plastik tidak kendor dan tidak ada lubang yang membuat air masuk. Kalau airnya masuk itu kan akan membuat tanah pada bagian dalam sini encer, itu akan mengganggu ataupun bisa saja menghilangkan tanah yang ada di dalam cangkukan ini. Kita ikat pada bagian atas terlebih dahulu, nanti kita ikat juga pada bagian tengah cangkukan sini. Kan ini masih menggelembung. Kita ikat, usahakan jangan sampai ada angin dan juga
plastik kencang. Setelah kita ikat seperti ini, kita rapikan rafia dan plastik yang ini ya, kita bisa potong saja. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga membantu atau menginspirasi teman-teman dalam proses pembuatan bonsai. Sekian dan salam seputar. Nantikan juga pembuatan video budidaya bawang daun ataupun bawang cai. Ini tanaman bawang cai milik saya yang harus diperbanyak ataupun diperluaskan, karena pada bagian sini sudah tumbuh ada beberapa pohon. Nanti kita budidayakan kembali. Untuk tutorial pembudidayaan nanti saya buatkan videonya.